2 tahun lalu, mimpi itu pupus di titik putih. Skuad muda Indonesia harus menunduk di final. Tapi kini, mereka kembali di tanah sendiri, di hadapan puluhan ribu supporter, dan satu nama siap memimpin misi balas dendam. Muhammad Ferrari. Cek fakta kupas tuntas sepak bola tanpa basa-basi. Di video kali ini, kita akan membahas kisah penuh tekad dari sang bek tangguh. Target besar Indonesia di Piala AFF U23 2025. Dan bagaimana Garuda Muda mempersiapkan diri untuk membalikan takdir. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi biar gak ketinggalan update paling panas seputar sepak bola nasional hanya di Cek Faktai. Pada musim panas tahun 2025. Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala AFF U23, turnamen sepak bola paling prestisius di kawasan Asia Tenggara untuk kelompok usia di bawah 23 tahun. Di tengah segala hiruk-pikuk persiapan, sorotan tak hanya tertuju pada pemilihan stadion, penyusunan grup, atau strategi pelatih. Satu nama mencuat dan menyita perhatian. Muhammad Ferrari. Sang bek tengah muda yang karismatik ini kembali berseragam merah putih dengan satu misi utama menebus kegagalan masa lalu dan mempersembahkan piala untuk tanah air. Babak pertama, luka 2 tahun lalu, tahun 2023 menjadi saksi harapan yang patah. Skuad U23 Indonesia, yang tampil penuh semangat dan sempat menjanjikan di sepanjang turnamen, akhirnya harus puas menjadi runner-up setelah kalah adu penalti dari Vietnam di final yang digelar di Thailand. Kemenangan yang terasa begitu dekat berubah menjadi duka. Muhammad Ferrari, salah satu bek utama saat itu, mengaku luka itu belum benar-benar sembuh. 2 tahun lalu kalau tak salah kami juara 2 di Thailand, ucapnya, dengan tatapan penuh tekad, saat diwawancara oleh kanal YouTube resmi Timnas Indonesia pada tanggal 25 Juni 2025. Semoga tahun ini bisa memberikan piala di rumah sendiri. Kalimat sederhana itu menyimpan beban sejarah. Bagi Ferrari, ini bukan hanya turnamen, tapi kesempatan kedua, panggung penebusan, dan janji yang ingin ditepati kepada dirinya sendiri, rekan-rekan, dan bangsa. Babak kedua, menjadi tuan rumah Indonesia kali ini tak hanya menjadi peserta, tapi juga tuan rumah. Gelaran Piala AFF U23 2025 akan dilangsungkan di 2 stadion legendaris. Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di Jakarta dan Stadion Patriot Candrabhaga di Bekasi. Dengan dukungan penuh dari supporter yang akan memadati tribun, beban sekaligus peluang ada di tangan skuad Garuda Muda. Menjadi tuan rumah memberi keuntungan psikologis, semangat, motivasi, dan energi dari ribuan supporter akan membakar semangat juang. Namun di sisi lain, ekspektasi bisa menjadi tekanan. Setiap gerakan di lapangan akan diawasi, setiap keputusan dilihat, dan setiap kesalahan bisa mengundang kritik tajam. Di tengah itu semua, sosok Ferrari tampil sebagai salah satu tokoh penting yang diprediksi akan menjadi pilar ketenangan dan kepercayaan diri. Babak ketiga, grup neraka atau ujian sejati. Indonesia tergabung di grup A bersama Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Di atas kertas, Indonesia adalah unggulan grup. Namun sejarah menunjukkan bahwa tidak ada yang mudah di turnamen seperti ini. Malaysia adalah rival tradisional, dengan karakter permainan cepat dan agresif. Filipina dikenal kerap menyulitkan lewat kekuatan fisik dan organisasi taktik. Brunei, meskipun diunggulkan paling lemah, bisa memberikan kejutan jika diremehkan. Ferrari menyadari hal ini. Dalam beberapa sesi latihan, dia terlihat tak hanya berperan sebagai pemain, tetapi juga sebagai motivator dan penghubung antara lini belakang dan lini tengah. Sebagai kapten di edisi sebelumnya, ia memiliki suara dan wibawa di ruang ganti. Dan meskipun belum dikonfirmasi apakah ia kembali menjadi kapten, peran kepemimpinannya sangat terasa. Babak keempat, filosofi Van den Broek. Salah satu perubahan terbesar dalam skuad U23 Indonesia kali ini adalah hadirnya Gerard Van den Broek, pelatih asal Belanda yang memiliki filosofi sepak bola modern dan berani. Saya tidak peduli siapa yang akan kami lawan. Jika Anda kalah, Anda bisa tersingkir. Fokusnya harus di sana, tegas Van den Broek dalam konferensi pers tanggal 23 Juni. Ucapan ini menunjukkan pendekatan realistis namun ambisius. Van den Broek ingin membentuk tim yang berkarakter, bukan sekadar teknis. Ia menekankan bahwa bukan jumlah talenta yang menjadi penentu keberhasilan, melainkan kesatuan, mentalitas, dan kesiapan bertarung. Ia mengatakan, kami akan bermain dengan cara kami sendiri. Tapi saya rasa yang terpenting adalah kami punya karakter karena kami tidak membutuhkan semua pemain yang sama. Di bawah arahan Van den Broek, sesi latihan tidak hanya fokus pada teknik dan fisik,
tetapi juga penguatan mental. Dia menanamkan pada pemain bahwa menjadi bagian dari tim nasional adalah kehormatan, bukan beban. Babak kelima, pemusatan latihan dan pembentukan karakter sejak tanggal 20 Juni. Skuad Garuda Muda telah memulai pemusatan latihan. Ini bukan hanya soal kebugaran atau strategi, tetapi juga menyatukan semangat dan visi. Ferrari terlihat menjadi pemain yang konsisten hadir paling awal dan pulang paling akhir dari lapangan latihan. Ia memberi contoh, bukan dengan kata-kata, tapi dengan sikap dan dedikasi. Vandenberg menyebut Ferrari sebagai pemain yang memiliki insting bertahan Eropa. Namun dengan hati patriot Asia, skuad ini diisi oleh kombinasi pemain muda dari berbagai klub Liga 1 dan Liga Kedua. Ada nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuateh, hingga Jim Kelly Sloya. Tapi Ferrari tetap menjadi jangkar, sosok yang menyatukan lini belakang dengan determinasi dan kedewasaan. Babak ke-6. Tekanan di kandang sendiri bermain di rumah sendiri adalah impian setiap pemain nasional. Namun hal itu juga menjadi ujian mental. Ferrari mengatakan, "Kami tahu tekanan itu ada, tapi justru karena itu kami ingin memberikan yang terbaik. Kami ingin rakyat Indonesia bangga." Salah satu motivasi terbesar mereka adalah untuk menyembuhkan luka masa lalu. Baik kegagalan di final 2 tahun lalu maupun kritik yang sempat datang karena performa tidak konsisten di berbagai ajang sebelumnya. Dengan media sosial yang aktif dan opini publik yang tajam, para pemain dituntut tampil prima setiap saat. Namun, dengan dukungan penuh dari federasi, pelatih, dan supporter, Ferrari yakin bahwa tekanan itu bisa diubah menjadi bahan bakar semangat. Babak ke-7. Apa yang dipertaruhkan? Piala AFF 23 2025 bukan hanya turnamen biasa, ini adalah panggung pembuktian, terutama bagi pemain muda yang ingin membuka jalan ke tim senior. Prestasi di ajang ini bisa menentukan karier selanjutnya. Bagi Ferrari, ini bisa menjadi momen terakhir di kategori U23. Artinya, ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mencetak sejarah di kelompok umur tersebut. Jika berhasil membawa tim juara, bukan tak mungkin ia akan menjadi legenda di kalangan supporter muda. Dan lebih dari itu, keberhasilan ini juga bisa membukakan pintu untuk bermain di luar negeri, seperti beberapa rekannya yang kini bermain di Eropa. Babak ke-8. Mimpi kolektif sebuah bangsa sepak bola selalu lebih dari sekadar permainan di Indonesia. Setiap kemenangan membawa tawa, setiap kekalahan membawa air mata. Dalam konteks itu, Piala AFF U23 menjadi semacam simbol harapan kolektif. Di tengah banyak persoalan sosial dan politik, sepak bola menjadi ruang pelarian, ruang perayaan. Dan di tengah itu, Ferrari dan kawan-kawan hadir sebagai simbol bahwa generasi muda Indonesia tak hanya berani bermimpi, tapi juga berani berjuang mewujudkannya. Babak ke-9. Lawan terbesar adalah diri sendiri menjelang laga perdana pada pertengahan Juli. Skuad Indonesia akan menghadapi ujian mental terbesar. Tak peduli siapa lawannya, sesungguhnya pertarungan paling berat adalah melawan keraguan dalam diri sendiri. Ferrari mengatakan, "Saya pernah gagal. Kami semua pernah gagal. Tapi kegagalan itu bukan akhir. Itu hanya awal dari cerita yang lebih besar." Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemain muda ini tak hanya belajar dari masa lalu, tapi juga menggunakannya sebagai kekuatan. Babak ke-10. Jalan menuju sejarah. Jika segala sesuatu berjalan sesuai harapan, maka akhir Juli bisa menjadi momen bersejarah. Indonesia bisa saja mengangkat trofi AFF U23 untuk pertama kalinya di kandang sendiri. Jika itu terjadi, nama-nama seperti Ferrari akan dikenang bukan hanya karena permainan mereka di lapangan, tapi juga karena jiwa, ketekunan, dan pengorbanan mereka. Dan bahkan jika takdir berkata lain, satu hal tetap pasti, Ferrari telah menunjukkan bahwa dalam sepak bola dan dalam hidup kegagalan bukanlah akhir, tapi pijakan untuk bangkit. Piala AFF U23 2025 bukan hanya soal siapa yang menang atau kalah. Ini adalah kisah tentang harapan, tentang perjuangan, tentang anak-anak muda yang membawa bendera negara mereka dengan kebanggaan. Muhammad Ferrari tak hanya datang untuk bermain sepak bola. Ia datang untuk menebus luka, menginspirasi generasi, dan membuktikan bahwa mimpi anak bangsa tak pernah padam.